beribadah. Jangan lupa mandi dulu, lalu sikat gigi ya, nanti bau. Lalu habis itu pakai baju yang rapi seperti Elmo. Sudah rapi kan? Nah, bagi anak-anak yang kecil minta tolong ya sama mama dan papa. Bilang bukakan laptop, televisi, ada HP supaya bisa lihat ibadah dengan baik. Nah, Nana, untuk minggu ini Elmo ada bawa ini nih. Ini kotak persembahan. Anak-anak bisa kumpulkan persembahan di dalam kotak ini, celengan ini. Nanti kalau gerejanya sudah buka, baru kotaknya dibawa ke gereja. Bisa mengerti ya? Siapkan hatimu dan Alkitabmu semuanya. Oke, selamat ibadah. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu kembali di sekolah minggu online kita pada pagi hari ini. Yeay! Ya, bersyukur karena kita boleh bangun pagi dengan keadaan sehat. Mungkin ada yang bisa berdoa bersama papa dan mama, ada yang bisa sarapan, ada yang bisa mandi dengan keadaan sehat. Nah, sekarang kita akan sekolah minggu, jadi semuanya duduk yang manis, lipat tangannya, kita mau beribadah. Ya, mari sebelum kita mulai, Lause pimpin kita dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena di hari Minggu ini kami boleh bangun dengan keadaan sehat. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk papa dan mama, terima kasih untuk kekuatan. Dan saat ini kami akan bersekolah minggu. Tolong kami untuk tetap tenang, diam dan mendengarkan cerita sekolah minggu dari Lause, dan tolong kami untuk bernyanyi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Ya, semuanya berdiri, kita mengangkat pujian kasih. Ya, ayo tepuk tangan ya, semangat. Sekali lagi. Kasih Yesus sungguh indah karena
kasih-Nya lebih indah dari apapun. Tadi kita sudah bernyanyi bersama, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang-bintang, lebih indah dari bunga. Karena kasih Yesus kita boleh ada sampai saat ini. Ya, semuanya silakan duduk kembali dan kita akan mempersiapkan hati kita. Ayo semuanya duduk yang manis lagi. Kita mau siap-siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan dari Lause Hilda. Iya, semuanya sudah rindu kan mau dengar cerita? Jadi mari kita menyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh lebih tinggi, kalau mau tumbuh glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh lebih tinggi, kalau mau tumbuh glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya adik-adik, baca firman Tuhan, berdoa, duduk tenang mendengarkan Lause bercerita firman Tuhan, itu adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, semuanya sudah siap. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Halo adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo semuanya yang ada di rumah, bangkit berdiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan sertai kami, Tuhan beri kami hikmat dan ketenangan untuk bisa mengerti firman-Mu. Kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, silakan duduk adik-adik. Adik-adik, Lause punya sebuah gambar. Lihat adik-adik, ada yang pernah pergi ke laut, ke pantai, ke tepi pantai. Ada yang pernah adik-adik pergi? Nah, kira-kira adik-adik, kalau kita mau menyeberang melewati laut, itu kira-kira naik apa adik-adik? Lewat apa kita berenang? Atau kita naik perahu? Atau kita naik kapal? Nah adik-adik, pada waktu itu bangsa Israel juga mau menyeberang adik-adik. Menyeberang laut yang dalam, bukan laut yang tidak dalam adik-adik. Nah kemudian lautnya juga yang lebar, bukan laut yang kecil adik-adik. Nah tetapi bangsa Israel tidak punya kapal. Bangsa Israel juga tidak punya perahu. Apalagi pesawat terbang adik-adik untuk menyeberang. Nah kalau mereka mau berenang mungkin bisa, tapi di tengah jalan pasti mereka sudah capek adik-adik. Mereka sudah lelah karena lautnya itu lebar adik-adik dan dalam. Nah kira-kira bagaimana ya bangsa Israel bisa menyeberang adik-adik sampai ke seberang? Nah dengarkan ceritanya Lause. Pada waktu itu bangsa Israel sudah bebas adik-adik dari orang-orang Mesir. Bangsa Israel ini Tuhan pimpin menuju ke tanah Kanaan, ke tanah yang Tuhan sudah janjikan. Dan mereka melalui padang gurun adik-adik. Dan di sana Tuhan menyertai bangsa Israel dengan tiang awan adik-adik pada waktu siang hari.
Nah, tiang awan itu akan memimpin bangsa Israel berjalan pada siang hari. Kalau tiang awannya berjalan, adik-adik, artinya bangsa Israel juga ikut jalan. Tetapi kalau tiang awannya berhenti, artinya bangsa Israel juga harus berhenti, adik-adik. Dan kemudian pada malam hari, Tuhan juga menyertai mereka dengan tiang api, adik-adik. Tiang api itu memberikan mereka kehangatan, membuat mereka bisa melihat, memberi penerangan. Nah, adik-adik, sungguh luar biasa bukan penyertaan Tuhan? Tuhan menyertai bangsa Israel. Nah, kemudian tibalah mereka, adik-adik, di tepi laut Teberau. Mereka berkemah di sana, dan kemudian waktu itu bangsa Israel menoleh, adik-adik, dan mereka melihat ada orang yang mengejar mereka, adik-adik. Siapa kira-kira orang itu? Orang itu adalah bangsa Mesir, adik-adik. Wah, bangsa Mesir itu, adik-adik, tidak senang saat bangsa Israel itu bebas. Mereka rasa tidak rela, adik-adik, ya. Kalau bangsa Israel itu sudah tidak menjadi budak mereka. Maka bangsa Mesir beserta Firaun dan seluruh pasukannya, kereta kudanya, semuanya lengkap, adik-adik, mengejar bangsa Israel. Wow, waktu bangsa Israel melihat kalau orang-orang Mesir, Firaun dan beserta tentaranya itu mengejar mereka, mereka menjadi sangat ketakutan, adik-adik. Sebab tidak ada jalan lagi untuk mereka bisa lari. Karena di depan mereka adalah laut Teberau yang lebar dan dalam. Sedangkan kalau mereka mau berbalik, di belakang mereka ada bangsa Mesir. Wah, mereka menjadi sangat takut dan bangsa Israel itu menjadi marah kepada Musa, adik-adik. Mereka mengeluh, mereka jengkel gitu ya, karena mereka saking takutnya, adik-adik. Tetapi Musa berkata kepada mereka, kalau mereka tidak perlu takut, sebab Tuhan yang akan berperang melawan mereka, adik-adik. Nah, kemudian tiang awan yang tadinya berada di depan bangsa Israel itu, Tuhan membuat tiang awan itu berada di belakang bangsa Israel, di antara bangsa Mesir dan bangsa Israel. Dan Tuhan membuat di tempat bangsa Mesir itu menjadi gelap, adik-adik, ditutupi oleh awan, sehingga bangsa Mesir tidak boleh mengejar bangsa Israel, adik-adik. Nah, kemudian Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengangkat tangan Musa, dan angin bertiup, adik-adik, sangat kencang sehingga air yang ada di laut Teberau itu, adik-adik, terbelah, adik-adik, dan air itu menjadi tembok di kiri dan kanan, sehingga ada jalan bagi bangsa Israel di tempat yang kering, sehingga mereka bisa jalan, mereka bisa melalui jalan itu. Nah, kemudian ketika Tuhan membuat hal itu, bangsa Israel menjadi senang, adik-adik. Mereka segera lari, mereka berjalan hingga mereka tibalah di seberang, adik-adik, di seberang laut Teberau. Nah, waktu mereka jalan, bangsa Mesir melihat, wah, ternyata ada jalan nih, bisa kejar mereka. Nah, bangsa Mesir juga, adik-adik, ikut-ikutan. Nah, bangsa Mesir juga jalan, mereka juga melewati jalan yang kering itu di tengah-tengah laut. Tetapi, adik-adik, Tuhan membuat kereta bangsa Mesir itu tergelincir, kemudian mereka terjatuh, dan akhirnya mereka sadar kalau Tuhanlah berperang melawan mereka, adik-adik, dan mereka menjadi takut. Mereka mau kembali lari, adik-adik, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengulurkan tangannya, dan air yang tadinya terbelah itu, adik-adik, yang menjadi tembok di kiri dan kanan itu kembali, adik-adik, menutupi bangsa Mesir. Nah, sehingga bangsa Mesir itu, adik-adik, tenggelam. Akhirnya bangsa Israel yang ada di seberang itu melihat bagaimana pekerjaan Tuhan membuat bangsa Mesir itu tenggelam dan kalah, adik-adik. Mereka sangat bersuka cita, mereka sangat senang karena mereka sudah menang, adik-adik. Tuhan sudah berperang melawan mereka. Mereka sangat bersuka cita, mereka memuji Tuhan bagaimana Tuhan sudah menyertai dan menolong bangsa Israel.
Nah, adik-adik, kita juga yang ada di rumah harus seperti bangsa Israel, adik-adik. Kita harus memuji Tuhan karena kebaikan Tuhan, adik-adik. Adik-adik bisa sekarang ini sehat, bisa ikut ibadah sekolah minggu, dan bisa sekolah walaupun secara online. Itu adalah penyertaan Tuhan, adik-adik. Itu karena berkat Tuhan. Nah, adik-adik masih bisa makan, bisa tidur dengan nyenyak. Nah, itu juga karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, adik-adik, kita harus bersyukur, kita harus memuji Tuhan. Kalau di sekolah minggu memuji Tuhan, adik-adik harus sungguh-sungguh memuji Tuhan. Harus setiap tiap hari memuji Tuhan. Nah, terlebih lagi adik-adik, kita harus bersyukur karena Tuhan sudah mengirimkan anaknya, yaitu Yesus Kristus, adik-adik, untuk mati di atas kayu salib, menebus siapa? Menebus dosanya Lause, dosanya adik-adik, dosanya kita semua yang percaya kepadanya. Nah, oleh sebab itu adik-adik, kita harus belajar memuji Tuhan. Oke, semuanya adik-adik, kita bangkit berdiri lagi ya. Kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami sudah belajar bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel. Demikian juga Tuhan menyertai dan menolong kehidupan kami. Ajar kami untuk senantiasa mau bersyukur dan memuji Tuhan karena kebaikan Tuhan dan karena keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan untuk kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan menghafalkan ayat hafalan. Nah, adik-adik yang ada di rumah tetap berdiri ya. Kita mau menghafalkan ayat hafalan. Oke, semuanya sudah siap? Oke, kita ikuti Lause ya adik-adik ya. Keluaran pasal 14 ayat 13b. Janganlah takut, tetap berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Oke, sekali lagi ya adik-adik ya. Keluaran pasal 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Nah, adik-adik bisa di rumah? Ayo kita hafalkan ya ayatnya sama-sama ya adik-adik. Oke, sekarang kita akan buat aktivitas adik-adik. Nah, kalau kita sudah menghafal ayat, kita mau buat aktivitas. Aktivitasnya itu kita buat megafon adik-adik. Nah, setelah adik-adik nanti buat megafon, adik-adik boleh tulis di megafonnya itu, pujilah Tuhan. Nah, itu adik-adik bisa mengingatkan kita untuk senantiasa memuji Tuhan. Nah, adik-adik jika sudah buat aktivitasnya, adik-adik boleh posting, minta orang tua adik-adik itu untuk memasukkannya di grup sekolah minggu, sehingga Lause juga bisa melihat dan nama Tuhan dimuliakan. Oke adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.
mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. 1 ayat 7. Tuhan itu baik. Iya. Ya, mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. 1 ayat 7. Tuhan itu baik, mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Yesus. Nahum pasal 1 ayat 7. Tuhan itu baik. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Baik. Nahum ada 7. Tuhan Itu itu baik. ia mengenal Ia mengenal orang-orang orang-orang yang berlindung yang berlindung kepadanya.